Lanjut lagi Babang Tampan. Bab 27-28. Montir cantik milik CEO. Leo hanya memandang kepergian Ale tanpa bisa mencegahnya lagi. Memang benar dia hanya memberikan Ale tenggat waktu 3 hari, tapi bukan berarti setelah itu Ale bisa mengundurkan diri lagi dari perusahaannya. Sepanjang hari Leo tidak fokus mengerjakan pekerjaannya. Pikirannya terus dipenuhi oleh Alexandra, gadis yang bekerja sebagai montir paling handal di perusahaannya. Sejak pertama kali bertemu hingga saat ini, wajah gadis itu terus berputar di atas kepalanya. "Ke ruangan saya sekarang," ucap Leo di panggilan interkom yang langsung terhubung dengan ruangan sang asisten. "Baik, Tuan." Tok tok tok. Hanya selang beberapa detik, asistennya itu pun sudah masuk ke ruangan dengan wajah tegang, sebab dia takut tuannya itu marah karena kejadian tadi pagi. "Saya minta maaf, Tuan. Saya tidak tahu kalau tadi masih ada Nona Alexandra. Cik, aku memanggilmu bukan untuk membahas itu. Sekarang coba kau cari tahu apa yang membuat dia berkali-kali ingin berhenti dari perusahaanku. Aku merasa ada yang aneh, semua orang di luar sana berlomba-lomba ingin bekerja di perusahaan ini, tapi dia..." Leo menggantung kalimatnya sambil terus memikirkan sikap gadis itu yang menurutnya aneh. "Maksud Anda Nona Alexandra, Tuan?" "Tentu saja, memang ada lagi pegawai di sini yang mengajukan resign berkali-kali selain dia. Kenapa diam saja? Cepat cari tahu. Atau jangan-jangan kau sudah tahu jawabannya?" Sambung Leo lagi karena sang asisten hanya diam di tempat dan tidak langsung menjalankan titahnya seperti biasa. "Tuan, menurut pandangan saya bisa jadi Nona Alexandra tidak nyaman bekerja di perusahaan induk." Leo mendengarkan dengan serius, dia ingin tahu pendapat dari sisi asistennya yang menurut Leo kadang lebih objektif dalam menilai sesuatu. Jika Tuan ingat, Nona Alexandra sudah bekerja di perusahaan cabang selama lebih dari 2 tahun. Dan beliau mengundurkan diri saat dipromosikan pindah ke kantor pusat ini, Tuan. Oh ya, satu lagi, saat Tuan memberikan syarat ini dan itu dalam perpanjangan kontrak dengannya, itu bisa jadi alasan kuat juga yang membuat Nona Alexandra tidak betah bekerja di sini lagi. Dek, Leo kembali terdiam dengan wajah datarnya. "Apa mungkin seperti itu? Tapi aku kan sudah mencabut syarat-syarat itu." Kepala Leo semakin didorong untuk berpikir keras. Bagaimana cara agar montir berbakat itu tidak jadi mengundurkan diri? "Tuan." Tiba-tiba, dengan langkah panjang Leo langsung keluar dari ruangannya meninggalkan Angga lagi dan lagi. Angga tersenyum miring, "Saya tahu Tuan. Anda pasti bingung memikirkan cara agar terus bisa berhubungan dengan Nona Alexandra." Di tempat yang lain, waktu sudah menunjukkan pukul 12 tengah hari, itu tandanya sudah waktunya seluruh karyawan menghentikan pekerjaan mereka untuk istirahat dan makan siang. Namun ada satu orang yang masih berkutat dengan pekerjaannya, dan mengacuhkan tatapan para karyawan lain yang berjalan melewatinya untuk beristirahat. "Aku harus menyelesaikan ini kurang dari 3 hari. Bisa jantungan kalau tiap hari terus-terusan dekat dengan dia seperti tadi." Ya, entah kenapa sejak kembali dari ruangan pimpinan perusahaan itu, jantung Ale terus berdetak cepat. Gadis itu terus mengingat aroma mas yang menyeruak di indera penciumannya saat tubuh mereka begitu dekat. Sepasang mata sendu itu, tidak bisa Ale lupakan. Ale memegang dadanya, merasakan detak jantung yang terus berdetak begitu cepat. "Atau jangan-jangan jantungku memang bermasalah?" gumam Ale. "Jantung siapa yang bermasalah? Dek?" Ale mematung sesaat menerka-nerka kiranya suara siapa yang menyahuti gumamannya tadi. Tubuh Ale yang saat ini tengah berbaring di atas mechanical creeper, dan tentunya juga saat ini setengah tubuh gadis itu tengah berada di kolong sebuah mobil. Ale memiringkan kepalanya, berusaha melihat seseorang tersebut. "Dek." Jantung Ale kembali berdetak, namun malah lebih kencang dari sebelumnya. Lututnya gemetar, lemas seakan lepas dari persendiannya. Hatinya bergetar tak kalah hebat. "Keluarlah. Ada yang ingin aku bicarakan." "Dek, aku..." "Ya ampun,
Ada apa sebenarnya dengan pria itu? Sejak kapan dia menyebut dirinya dengan aku? Ada apa? Katakan saja, Tuan. Pekerjaan saya masih banyak. Tolak Ale dengan wajah bersemu merah. Lagi-lagi Ale tidak mengerti kenapa kedua pipinya tiba-tiba terasa panas. Sret. Leo langsung menarik paksa alas kerja yang tempat Ale berbaring saat ini. Aku tidak sedang mengajakmu bernegosiasi. Ucap Leo saat sudah melihat wajah Ale meski setengah kepalanya masih berada di kolong mobil. Sesaat kedua netra mereka kembali bertemu, Ekem. Ale sengaja berdehem untuk menetralkan kembali degup jantungnya. Tiba-tiba, Daf. Ah! Ale memekik kesakitan saat keningnya tidak sengaja membentur bagian bawah mobil. Gadis itu tidak menyadari bahwa seluruh tubuhnya belum keluar sempurna dari bawah kendaraan tersebut. Astaga! Kenapa tidak hati-hati? Dengan wajah panik Leo langsung mengusap dan meniup-niup kening Ale yang sudah merah akibat keteledorannya tadi. Tanpa sadar kedua tangan mereka sudah saling berstiga-entuhan. Kembali waktu terasa berhenti di tempat saat sepasang mata mereka bertemu lagi. Leo. 2. Mendengar suara yang tidak asing memanggil namanya dengan berteriak, refleks Leo langsung menoleh ke sumber suara. Dek. Momi. Leo dan Ale pun kompak langsung berdiri dan menatap ke satu sudut yang sama. Momi. Beo Ale dalam hatinya. Sedang apa kamu di situ? Ikut Momi, sekarang. Nyonya Inara pun langsung beranjak keluar dari basement itu dan tentunya menuju ruangan pribadi sang putra mahkota di lantai 35. Maaf Tuan, tadi Nyonya tiba-tiba datang ke ruangan dan mencari Tuan. Ucap Angga merasa bersalah, karena sudah memberitahukan keberadaan tuannya pada Nyonya besar alias ibu dari Leo. Padahal Angga pun dipaksa oleh Nyonya Inara untuk membuka mulut dan memberitahukan di mana Leo berada. Nanti kita bicara lagi. Istirahatlah dulu, kamu pasti lelah. Ucap Leo berbicara pada Ale, dengan suara yang sangat lembut bahkan mengacuhkan ucapan Angga tadi padanya. Dan jangan lupakan jemarinya yang terulur untuk mengusap kening Ale lagi. Baru kali ini Angga melihat tuannya itu bicara begitu lembut, bahkan tatapan matanya pun mengisyaratkan bahwa hatinya sudah dimiliki gadis itu. Setelah mengatakan itu pada Alexandra, Leo segera menyusul Nyonya Inara dengan langkah panjangnya bersama dengan sang asisten yang mengekor di belakang. Ale yang masih terkejut tidak bisa berbuat apa-apa, selain menatap punggung Leo yang semakin hilang dari pandangan. Mintakan salep anti memar ke ruang kesehatan. Ujar Leo pada Angga sambil terus berjalan menuju lift. Baik, Tuan. Angga langsung mengerjakan tugas yang diberikan Leo. Tuan, di dalam ada Nyonya besar. Ucap sekretaris Leo memberitahukan saat tuannya akan masuk ke dalam ruangan. Leo pun mengangguk pelan, Sambil memegang handle pintu ruangannya Leo menarik nafas panjang. Leo yakin pasti mominya datang untuk kembali memberikannya kultum. Ceklek. Sejak kapan kamu begitu perhatian pada karyawanmu seperti tadi, Dek. Tebuh Leo saja belum masuk sempurna ke dalam ruangan, tapi dia sudah lebih dulu disemprot dengan pertanyaan yang sulit Leo jawab. Leo pun masuk lalu segera menutup pintu ruangan. Mom, kalau Momi datang ke sini untuk marah-marah, lebih baik Momi pulang saja. Aku lelah. Ucap Leo berjalan ke arah sofa panjangnya, dan sedetik kemudian dia langsung berbaring di atasnya. Astaga kamu ini. Bangun, cepat bangun. Nyonya Inara menggoyangkan tubuh Leo berkali-kali meminta putranya itu untuk bangun. Aku ini baru kembali dari Malaysia tadi pagi. Belum sempat istirahat. Momi tunda dulu saja ya marah-marahnya. Oke. Leo langsung memejamkan kedua matanya seraya melipat kedua tangannya di atas dada. Sudah tahu baru kembali dari luar negeri, kenapa malah langsung ke perusahaan bukan pulang dan beristirahat di rumah, Hening. Leo tidak lagi membuka suara, meskipun tidak benar-benar tidur, namun untuk saat ini Leo enggan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terlontar dari mominya. Ya, CEO muda itu memang sangat lelah.
Semalam saja dia tidak bisa tidur karena terus memikirkan gadis yang baru ditemuinya satu kali itu. Dan saat tiba di Indonesia yang pertama ingin ditemuinya ya tentu saja gadis itu lagi. Bab 28. Angga, ikut saya. Setelah diacuhkan oleh putranya sendiri, akhirnya Nyonya Inara memilih keluar ruangan untuk menemui Angga, asisten pribadi sang putra mahkota. Baik, Nyonya. Angga yang baru tiba di lantai itu langsung mengekor Nyonya Inara dengan perasaan harap-harap cemas. Kamu dari mana? Tanya Nyonya Inara yang sudah masuk ke dalam lift bersama Angga. Dek. Angga diam sesaat memikirkan jawaban apa yang tepat untuk menjawab pertanyaan si Nyonya besar ini. Jangan sampai dia salah bicara lagi seperti tadi saat memberitahukan keberadaan Leo pada mominya. Kenapa kamu diam saja? Itu Nyonya, saya dari toilet. Ucap Angga. Toilet? Bukannya di ruanganmu ada toiletnya? Tanya Nyonya Inara dengan tatapan penuh curiga. Iya Nyonya, tadi saya kebeletnya saat masih di basement, makanya saya pakai toilet yang ada di sana, Nyonya. Bohong Angga dengan penuh harap, Nyonya Inara akan percaya pada ucapannya. Sebenarnya tadi Angga dari ruang kesehatan untuk meminta obat sesuai perintah tuan mudanya. Setelah itu Angga pun langsung memberikan obat tersebut pada Alexandra. Nyonya Inara memicingkan matanya curiga. Namun dia juga tidak punya bukti jika memang Angga berbohong kepada dirinya. Ting! Pintu lift pun terbuka sampai di lantai 20, di mana ruangan khusus sang Nyonya besar berada. Tuan Peter adalah sosok ayah dan suami yang baik. Sebab pria itu memikirkan dengan matang saat membangun gedung perusahaannya. Tuan Peter memberikan satu lantai khusus untuk sang istri bila wanitanya itu tengah berkunjung ke perusahaan. Tuan Peter menyulap satu lantai itu layaknya seperti sebuah apartemen mewah. Di sana ada ruang khusus tamu, minibar, kitchen, bahkan kamar pribadi. Duduklah. Nyonya Inara mempersilahkan Angga untuk duduk di sofa ruang tamu ruangan pribadinya. Nyonya Inara pun duduk di sofa tunggal, menatap tajam Angga seperti seorang hakim yang akan memutuskan bersalah atau tidaknya seseorang. Aku tidak akan bertanya dua kali, jadi jawab dengan jujur. Dek, benar-benar mereka berdua ini, seperti peribahasa, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ibu dan anak sama saja. Sama-sama selalu membuat gue jantungan. Ucap Angga dalam hatinya. Baik, Nyonya. Apa benar Leo baru kembali dari luar negeri? Benar, Nyonya. Saya dan Tuan Leo baru tiba tadi pagi. Oke. Lalu kenapa kalian tidak langsung pulang dan malah bekerja? Leo tidak pernah seperti itu, kan? Angga menahan nafasnya, benar saja dugaan Angga tadi. Pasti Nyonya Inara curiga akan sesuatu. Maaf Nyonya, kalau itu saya tidak tahu, karena Tuan Leo tidak mengatakan apapun pada saya. Jawab Angga cari aman. Oh ayolah, jika pria itu mengatakan yang sejujurnya sama saja dia bunuh diri. Di basement tadi, Dek. Rasanya Angga ingin langsung menghilang sekarang juga, bahkan sebelum Nyonya Inara menyelesaikan pertanyaan berikutnya. Sejak kapan putraku begitu perhatian pada karyawannya? Dan siapa wanita tadi yang memakai seragam seperti montir itu? Katakan dengan jujur atau aku akan menyewa mata-mata untuk mengawasi kalian berdua. Ancam Nyonya Inara saat Angga tidak bisa menjawab pertanyaannya. Tuan Leo memang selalu perhatian pada staf-stafnya, mungkin Nyonya belum tahu. Tapi yang jelas akhir-akhir ini Tuan Leo selalu seperti itu dengan bawahannya yang lain, Nyonya. Lalu wanita itu, siapa dia? Namanya Nona Alexandra, Nyonya. Beliau baru dipromosikan dari kantor cabang yang ada di kota Bandung. Hari ini hari pertamanya bekerja. Sopan sekali kamu menyebut nama wanita itu pakai Nona segala. Bukannya jabatan kamu lebih tinggi dari dia? Kali ini Angga tidak bisa menjawab lagi. Pria itu memang sangat menghormati Ale, entah kenapa Angga merasa aura Ale bukan seperti orang biasa. Keriting. Suara panggilan masuk di pesawat telepon yang ada di ruangan pribadi Nyonya Inara.
Wanita itu pun menautkan alisnya bingung, siapa yang berani menghubungi nomor telepon di ruangan tersebut. Nyonya Inara pun bangun dan segera melangkah menuju benda yang terus berdering itu. Halo, Mom, kembalikan asisten pribadiku. Dek, Nyonya Inara terkejut saat mendengar suara putranya dari balik sambungan itu. Dari mana kamu tahu kalau Angga ada di sini sama Momi? Cek, sudahlah Mom. Aku tahu pikiran Momi. Dasar kamu ini. Lebih baik sekarang juga kamu ke ruangan Momi. Momi tunggu. Ale saat ini tengah menikmati makan siangnya seorang diri. Karena dia terlambat datang ke kantin, alhasil makanan di sana pun sudah tidak banyak lagi yang tersedia. Akhirnya Ale memilih menikmati roti lapis dengan kopi kemasan kaleng saja. Sambil memasukkan potongan roti lapis itu ke dalam mulutnya, Ale terus memandangi obat yang tadi diberikan Angga, asisten pribadi dari si raja hutan itu. Buang pikiranmu itu, Alexandra. Tidak mungkin dia tertarik padamu. Dia hanya ingin kamu tetap bekerja di perusahaan ini. Jangan berpikir macam-macam. Oke. Pikiran Ale terus berdebat dengan hatinya. Jujur saja, Ale sebenarnya bukan gadis polos yang tidak tahu perasaan apa yang dirasakannya saat ini. Namun Ale tidak mau terburu-buru mengambil kesimpulan bahwa dia tertarik dengan pria itu. Dulu Ale pernah merasakan perasaan seperti ini pada satu pria saat dirinya masih berkuliah di Jepang, namun lambat laun perasaan itu berubah menjadi benci saat Ale tahu bahwa pria yang disukainya ternyata hanya menjadikan Ale sebagai bahan taruhan dengan teman-temannya. Puk! Bahu Ale ditepuk dari belakang, sontak lamunan Ale langsung buyar dan dia pun menolehkan kepalanya ke belakang. Hai, boleh duduk? Tanya seseorang itu pada Alexandra saat kedua mata mereka bertemu. Ale mengangguk pelan seraya kembali melanjutkan memakan makanannya dengan santai. Seseorang itu pun duduk tepat berhadapan dengan Ale. Kenalin, aku Davis. Ya, seseorang itu adalah seorang pria. Setelah duduk di depan Ale, pria itu langsung mengajak Ale berkenalan. Alexandra, jawab Ale dengan menyambut jabatan tangan Davis, panggil aja Ale. Sambungnya lagi. Davis pun tersenyum, kamu. Jangan kaku gitu. Panggilnya gue Elo juga gak apa-apa. Belum sempat Davis menyelesaikan kalimatnya, Ale lebih dulu memotong ucapan pria itu. Bukan karena sok asik Ale bicara begitu, tapi Ale tahu sepertinya usia Davis tidak jauh beda dengannya. Jadi akan terdengar lebih akrab jika memanggil dengan sebutan seperti yang Ale ucapkan tadi. Davis menggaruk pelipisnya salah tingkah. Lo baru ya di sini? Tanya Davis yang akhirnya membuka suara lagi. Ale mengangguk, ya, baru 1 hari. Bukan, maksud gue baru setengah hari. Davis tertawa mendengar ucapan Ale yang menurutnya lucu. Kenapa ketawa? Emang ada yang lucu? Iya, lo lucu. Jawab Davis menatap Ale dengan tatapan yang berbeda tidak seperti tadi. Sorry. Gue duluan ya. Mau ke toilet dulu. Tidak ada yang ingin Ale bicarakan lagi, gadis itu pun pamit lebih dulu. Namun tanpa Ale tahu, Davis terus menatap Ale dengan tatapan yang sulit diartikan.